Siapa sangka, di balik kisah Jack Ma pengusaha sukses yang terkenal ini ternyata beliau pernah melamar dan ditolak di perusahaan KFC. Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel R Story. Kami akan membahas fakta-fakta unik yang terjadi di belahan dunia. Sebelum dimulai, mohon keikhlasannya untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Di balik gemerlap kesuksesan dan deretan angka miliaran dolar yang melekat pada nama Alibaba, terdapat sosok sederhana yang pernah gagal berkali-kali sebelum akhirnya menorehkan sejarah. Jack Ma, pria asal Hangzhou, Tiongkok, adalah bukti nyata bahwa kegigihan dan keyakinan dapat mengubah takdir seseorang. Dari seorang guru bahasa Inggris dengan gaji pas-pasan, menjadi pendiri salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, perjalanan hidup Jack Ma penuh dengan lika-liku, tantangan, dan pelajaran berharga. Kisahnya bukan sekedar tentang meraih kesuksesan finansial, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi kegagalan, berani bermimpi besar, dan memberi dampak positif bagi dunia. Inilah cerita inspiratif tentang seorang pria yang tidak pernah menyerah, bahkan ketika dunia meragukannya. Berikut kami rangkum kisah perjalanan hidup Jack Ma dalam meraih kesuksesannya. Latar belakang Jack Ma. Jack Ma, yang lahir dengan nama asli Ma Yun, lahir pada tanggal 10 September 1964 di Hangzhou, Zhejiang, Tiongkok. Ia berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya bekerja sebagai seniman tradisional dalam seni pingtan, yaitu seni bercerita melalui musik khas Tiongkok. Kehidupan keluarganya cukup sulit, terutama karena saat itu Tiongkok masih tertutup dari dunia luar dan mengalami banyak keterbatasan ekonomi. Sejak kecil, Jack sudah menunjukkan sifat yang berbeda. Ia sangat penasaran dengan dunia luar, terutama karena Hangzhou saat itu mulai menerima kedatangan turis asing. Jack tertarik mempelajari bahasa Inggris, meski tidak diajarkan secara formal di sekolahnya. Ia belajar bahasa Inggris secara otodidak dengan cara yang unik, yaitu bersepeda sejauh 27 km setiap hari hanya untuk berbicara dengan turis asing di hotel. Jack Ma menjadi pemandu wisata gratis bagi para turis, bukan karena ingin mendapatkan uang, tetapi karena ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Dari kebiasaan ini, ia mendapatkan banyak teman dari luar negeri. Salah satu turis memberinya nama Jack karena sulit mengucapkan nama aslinya, Ma Yun. Nama ini kemudian melekat sepanjang hidupnya. Meskipun sangat cerdas dalam berkomunikasi, Jack Ma memiliki kesulitan besar di bidang akademis, khususnya matematika. Ia mengalami banyak kegagalan di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan akademis bukan satu-satunya faktor penentu kesuksesan seseorang di masa depan. Meskipun sering gagal, Jack memiliki sifat pantang menyerah. Ia tidak pernah membiarkan kegagalan akademisnya menghalangi semangatnya untuk terus belajar. Dukungan dari keluarga juga membantu membangun kepercayaan dirinya. Kehidupan sederhana di Hangzhou mengajarkan Jack Ma banyak tentang kerendahan hati dan pentingnya kerja keras. Ia belajar bahwa untuk meraih sesuatu yang besar, seseorang harus berani keluar dari zona nyaman. Sejak kecil, Jack Ma sudah memiliki impian besar, meskipun banyak orang meragukannya. Ia percaya bahwa mimpi besar dimulai dari langkah kecil, dan inilah yang menjadi fondasi bagi kesuksesannya di masa depan. Perjalanan pendidikan Jack Ma penuh dengan rintangan. Ia mengalami kegagalan berulang kali dalam ujian masuk Universitas Tiongkok yang sangat kompetitif, dikenal sebagai Gaokao. Ia gagal 2 kali sebelum akhirnya lulus pada percobaan ketiga dan diterima di Hangzhou Normal University, jurusan bahasa Inggris. Meskipun berhasil masuk universitas, Jack Ma tetap bukan siswa yang menonjol secara akademis. Ia lebih tertarik pada komunikasi, bahasa, dan hubungan antar manusia daripada matematika atau sains. Namun,
semangat belajarnya yang tinggi membuatnya mampu menyelesaikan studinya dengan baik. Setelah lulus, Jack Ma bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sebuah universitas di Hangzhou. Meskipun gajinya sangat kecil, sekitar $12 per bulan, ia mencintai pekerjaannya. Ia merasa senang bisa berbagi ilmu dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Namun, kehidupan sebagai guru tidak memenuhi ambisi Jack Ma. Ia ingin mencoba hal-hal baru dan mencari peluang di luar dunia pendidikan. Ia mulai melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, tetapi menghadapi penolakan demi penolakan. Jack Ma pernah melamar ke KFC bersama 24 orang lainnya. Dari semua pelamar, hanya Jack yang ditolak. Ia juga melamar menjadi polisi, tetapi ditolak karena dianggap tidak memenuhi kualifikasi fisik. Bahkan, ia mencoba melamar ke Harvard sebanyak 10 kali. Dan semuanya berakhir dengan penolakan. Kegagalan demi kegagalan ini tidak membuat Jack Ma menyerah. Sebaliknya, ia menjadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran berharga. Ia belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan. Jack Ma percaya bahwa yang terpenting bukan seberapa sering kita gagal, tetapi bagaimana kita bangkit setelah gagal. Filosofi inilah yang menjadi salah satu kunci utama dalam perjalanan hidupnya. Titik balik dalam kehidupan Jack Ma terjadi pada tahun 1995 ketika ia pergi ke Amerika Serikat sebagai penerjemah untuk sebuah proyek bisnis. Di sanalah ia pertama kali mengenal internet, sebuah teknologi yang saat itu masih sangat baru di Tiongkok. Saat menggunakan internet untuk pertama kalinya, Jack Ma mengetik kata "bir" di mesin pencari. Ia terkejut karena tidak ada hasil yang menunjukkan produk dari Tiongkok. Hal ini membuatnya sadar bahwa ada kesempatan besar untuk menghubungkan Tiongkok dengan dunia melalui internet. Sekembalinya ke Tiongkok, Jack Ma mendirikan perusahaan pertamanya bernama China Pages, sebuah platform sederhana untuk membantu bisnis Tiongkok memiliki kehadiran online. Meskipun konsepnya bagus, China Pages tidak berhasil karena kurangnya infrastruktur internet di Tiongkok dan tantangan dalam mendapatkan kepercayaan investor. Namun, kegagalan China Pages justru membuat Jack Ma semakin yakin bahwa internet memiliki potensi besar di masa depan. Ia mulai berpikir tentang bagaimana internet bisa menjadi alat untuk menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh dunia. Pada tahun 1999, dengan modal sekitar $60.000, Jack Ma mengumpulkan 17 temannya di apartemennya di Hangzhou. Mereka mendiskusikan ide untuk mendirikan sebuah platform e-commerce bernama Alibaba. Visi Jack sangat sederhana, membantu di Tiongkok untuk menjual produk mereka ke pasar global. Banyak orang meragukan idenya, bahkan 30 investor awal menolaknya. Namun, Jack Ma tidak pernah goyah. Ia percaya bahwa jika ia bisa meyakinkan cukup banyak orang tentang visinya, Alibaba akan berhasil. Keberanian Jack Ma untuk mengambil risiko dan keyakinannya yang kuat terhadap masa depan internet menjadi pondasi bagi lahirnya Alibaba, sebuah perusahaan yang kelak akan mengubah wajah perdagangan global.
Perjalanan Jack Ma mencapai puncak kesuksesan bisa dibilang merupakan salah satu kisah paling inspiratif dalam dunia bisnis modern. Setelah bertahun-tahun membangun Alibaba dengan penuh tantangan dan rintangan, momen bersejarah itu akhirnya tiba pada tahun 2014 ketika Alibaba melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Saham New York (NYSE). IPO ini tidak hanya menjadi tonggak sejarah bagi Alibaba, tetapi juga menjadikan Jack Ma sebagai ikon global dalam dunia teknologi dan kewirausahaan. Proses menuju IPO ini tidaklah mudah. Jack Ma dan timnya harus meyakinkan para investor internasional bahwa Alibaba, perusahaan dari Tiongkok, memiliki potensi besar di pasar global. Ini adalah tantangan besar karena pada saat itu, banyak investor asing yang masih skeptis terhadap perusahaan teknologi asal Tiongkok. Namun, Jack Ma berhasil memikat mereka dengan visinya yang jelas tentang masa depan e-commerce dan bagaimana Alibaba akan menjadi jembatan bagi para pelaku usaha kecil untuk menjangkau pasar internasional. Saat Alibaba resmi melantai di Bursa Saham New York pada 19 September 2014, hasilnya jauh melampaui ekspektasi. IPO Alibaba berhasil mengumpulkan dana lebih dari 25 miliar dolar, menjadikannya penawaran saham perdana terbesar dalam sejarah hingga saat itu, mengalahkan IPO raksasa-raksasa teknologi lainnya seperti Facebook dan Google. Harga saham Alibaba melonjak hampir 38% pada hari pertama perdagangan, mencerminkan antusiasme luar biasa dari para investor global. Keberhasilan IPO ini tidak hanya mengubah status Alibaba menjadi raksasa e-commerce dunia, tetapi juga menjadikan Jack Ma sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Hanya dalam semalam, kekayaan pribadinya melonjak menjadi lebih dari 25 miliar dolar. Namun, meskipun mencapai puncak kekayaan, Jack Ma tetap mempertahankan gaya hidup yang sederhana. Ia lebih dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan lebih fokus pada misi sosial dibandingkan sekadar mengejar kekayaan materi. Setelah IPO, Alibaba terus berkembang pesat. Perusahaan ini tidak hanya menjadi pemimpin dalam e-commerce, tetapi juga merambah ke berbagai sektor seperti cloud computing, Alibaba Cloud, fintech, Alipay, logistik, Cainiao, hingga hiburan digital, Youku Tudou. Ekspansi ini memperkuat posisi Alibaba sebagai ekosistem bisnis terintegrasi yang memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan di Tiongkok dan bahkan dunia. Selain memperluas bisnis, Jack Ma juga menggunakan momentum ini untuk memperkenalkan Hari Belanja Global pukul 11.11, Singles Day, yang menjadi festival belanja online terbesar di dunia, melampaui penjualan Black Friday dan Cyber Monday di Amerika Serikat. Pada tahun 2019, Alibaba mencatatkan penjualan sebesar 38,4 miliar dolar hanya dalam waktu 24 jam selama festival tersebut, mempertegas dominasi Alibaba di dunia e-commerce. IPO Alibaba bukan hanya tentang pencapaian finansial semata. Lebih dari itu, momen ini menunjukkan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan, bahkan bagi seseorang yang pernah ditolak berkali-kali dalam hidupnya. Jack Ma membuktikan bahwa dengan visi, ketekunan, dan keberanian mengambil risiko, siapapun bisa mengubah dunia. IPO ini adalah bukti nyata dari perjalanan luar biasa seorang pria yang bermula dari guru bahasa Inggris sederhana menjadi ikon global dalam dunia teknologi dan bisnis. Setelah sukses besar ini, Jack Ma mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia sadar bahwa hidup bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pada tahun 2019, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-55, Jack Ma secara resmi pensiun dari jabatannya sebagai CEO Alibaba. Ia ingin fokus pada filantropi, terutama di bidang pendidikan dan lingkungan. Meskipun pensiun, warisan Jack Ma tetap hidup dalam setiap aspek Alibaba. Visi, keberanian, dan semangat pantang menyerahnya akan terus menginspirasi generasi mendatang. Ia mendirikan Jack Ma Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal di Tiongkok dan di seluruh dunia.
Jack Ma percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Ia sering mengunjungi sekolah-sekolah di daerah pedesaan, berbicara langsung dengan guru dan murid, serta memberikan inspirasi tentang pentingnya berpikir kreatif dan inovatif. Ia ingin mendorong generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki empati dan visi global. Selain itu, Jack Ma juga aktif dalam mendukung wirausaha muda. Ia sering menjadi pembicara di berbagai konferensi internasional, berbagi kisah hidupnya tentang kegagalan, keberanian, dan ketekunan. Bagi Jack Ma, kesuksesan bukan hanya soal uang, melainkan tentang bagaimana seseorang dapat memberikan dampak positif bagi orang lain. Namun, kehidupan Jack Ma setelah pensiun tidak selalu mulus. Ia menghadapi tantangan baru ketika mulai bersuara kritis terhadap regulasi pemerintah Tiongkok, khususnya terkait sistem keuangan. Pidatonya pada tahun 2020 yang mengkritik regulasi keuangan Tiongkok membuatnya menghadapi tekanan politik yang cukup besar. Setelah insiden tersebut, Jack Ma sempat menghilang dari publik selama beberapa waktu, yang memicu berbagai spekulasi di media internasional. Namun, ia kemudian muncul kembali dalam berbagai kegiatan filantropi, menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tekanan, semangatnya untuk berkontribusi tidak pernah padam. Jack Ma juga terlibat dalam proyek-proyek global, termasuk kerjasama dengan berbagai organisasi internasional untuk mendorong inovasi dan kewirausahaan di negara-negara berkembang. Ia percaya bahwa teknologi dan pendidikan adalah dua pilar utama yang dapat mengubah dunia. Bagi Jack Ma, pensiun bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia ingin dikenal bukan hanya sebagai pendiri Alibaba, tetapi juga sebagai pendidik dan dermawan yang berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik. Kisah hidup Jack Ma adalah contoh nyata bahwa kegagalan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Ia mengalami lebih banyak kegagalan dibandingkan kebanyakan orang, mulai dari ditolak dalam puluhan lamaran kerja hingga gagal masuk universitas berkali-kali. Namun, yang membedakannya adalah cara ia merespons kegagalan tersebut. Jack Ma mengajarkan bahwa kegagalan adalah guru terbaik. Ia tidak pernah takut gagal karena percaya bahwa setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Baginya, yang terpenting adalah bangkit setiap kali terjatuh dan terus melangkah maju. Sikap inilah yang membantunya membangun Alibaba dari nol hingga menjadi perusahaan global. Selain itu, Jack Ma menunjukkan bahwa visi yang kuat dapat mengatasi segala rintangan. Saat mendirikan Alibaba, tidak banyak yang percaya pada ide bisnisnya. Namun, Jack memiliki keyakinan bahwa internet akan mengubah dunia, dan ia terus berjuang untuk mewujudkan visinya, meskipun menghadapi banyak penolakan. Pelajaran penting lainnya dari Jack Ma adalah tentang kepemimpinan. Ia percaya bahwa pemimpin sejati bukanlah orang yang paling pintar di ruangan, tetapi orang yang mampu menginspirasi dan memberdayakan orang lain. Jack selalu mengutamakan timnya, memberikan kepercayaan kepada karyawannya, dan mendorong mereka untuk berkembang. Jack Ma juga mengajarkan pentingnya berpikir jangka panjang. Dalam bisnis, ia tidak pernah terobsesi dengan keuntungan jangka pendek. Ia lebih fokus pada membangun ekosistem yang berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, Jack Ma menekankan pentingnya keberanian untuk bermimpi besar. Ia sering berkata, "Hari ini sulit, besok lebih sulit, tapi lusa akan menjadi indah." Kutipan ini menggambarkan keyakinannya bahwa tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan, dan keindahan akan datang bagi mereka yang pantang menyerah. Kisah Jack Ma adalah inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Ia membuktikan bahwa tidak peduli seberapa sulit masa lalu seseorang, dengan ketekunan, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri, siapapun bisa mencapai impian mereka. Lebih dari sekedar pengusaha sukses, Jack Ma adalah simbol harapan bahwa setiap orang punya potensi untuk mengubah dunia.
Itulah kisah Jack Ma mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak datang dalam semalam. Ia harus melewati puluhan penolakan, kegagalan yang menyakitkan, dan tantangan yang tampak mustahil. Namun, di balik setiap kegagalan itu, Jack Ma menemukan pelajaran berharga yang membentuknya menjadi pemimpin visioner yang kita kenal hari ini. Lebih dari sekedar seorang pengusaha, ia adalah simbol harapan bagi siapa saja yang merasa terpuruk, bahwa dengan keyakinan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, kita bisa bangkit dan meraih impian. Seperti kata Jack Ma, jangan pernah menyerah. Hari ini mungkin sulit, besok mungkin lebih buruk, tetapi lusa akan menjadi indah. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tidak takut gagal dan terus berjuang, apapun rintangan yang menghadang. Terima kasih telah menonton, dan jika ada ide, saran dan masukan untuk konten selanjutnya mohon tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.